Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 191041870, mata kuliah Perilaku Konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan ke-10, yaitu keluarga dan rumah tangga. Keluarga, lingkungan yang paling dekat dengan konsumen. Lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Rumah tangga, gambaran dari pengelola suatu tempat tinggal oleh sekelompok orang yang terikat dengan keluarga atau kelompok orang yang tidak memiliki ikatan keluarga. Mengapa penting mempelajari keluarga dan perspektif perilaku konsumen? Karena berbagai macam produk dan jasa yang dibeli oleh orang konsumen yang mengatasnamakan keluarga. Produk dan jasa digunakan oleh keluarga seringkali dibeli oleh seorang anggota atau individu, namun dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk dan jasa dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya atau diputuskan bersama anggota keluarga yang lainnya. Rumah tangga bisa seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan bersama dari satu dapur, mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah tangga khusus, orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah yang pengurus kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan kelompok orang yang tinggal dengan makanan dan berjumlah lebih dari 10 orang. Rumah tangga keluarga bukan rumah tangga. Rumah tangga keluarga, sebuah rumah yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Rumah tangga keluarga terdiri atas rumah tangga suami istri, rumah tangga suami istri dan anak-anaknya, rumah tangga suami istri dan anak-anaknya yang tinggal di rumah berbeda, rumah tangga tunggal, dan rumah tangga lainnya. Bukan rumah tangga, sebuah rumah tangga yang anggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan darah dan adopsi. Bukan rumah tangga terdiri atas rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri, seorang wanita sendiri, dan 2 orang atau lebih yang mendiami sebuah rumah tanpa adanya hubungan keluarga. Jumlah anggota keluarga atau rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu barang dan jasa. Jumlah anggota keluarga akan menggambarkan potensi permintaan terhadap suatu produk dari sebuah rumah tangga. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga mungkin memiliki lebih dari satu peran. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yaitu ada inisiator atau initiator, kedua pemberian pengaruhan, ketiga penyaring informasi, keempat pengambilan keputusan, kelima pembelian, keenam pengguna. Inisiator, seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Pemberi pengaruh, seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai satu produk dan merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Penyaring informasi, seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Pengambilan keputusan, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli produk atau suatu merek. Pembeli, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang diberi tugas untuk melakukan pembeli produk. Pengguna, seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Model pengambilan keputusan dalam produksi oleh sebuah keluarga dalam pengambilan keputusan, yaitu ada istri dominan dan dalam pengambilan keputusan, suami dominan dalam pengambilan keputusan,
Keputusan autonomi, keputusan bersama. Istri dominan dalam mengambil keputusan. Istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Suami dominan dalam mengambil keputusan. Suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa saja yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarga. Keputusan autonomi. Keputusan yang dilakukan oleh istri atau suami yang bisa dilakukan tanpa bergantung dari salah satu si suami dapat memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya kepada istri dan begitu juga sebaliknya. Keputusan bersama. Keputusan untuk membeli produk dan jasa dilakukan secara bersama-sama antar suami dan istri. Keputusan untuk membeli produk, barang dan jasa yang berharga mahal biasanya dilakukan bersama. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera memberikan landasan bagi keluarga dalam menjalankan fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keagamaan, mendorong dan mengembangkan anggotanya agar kehidupan keluarga menjadi wahana pesemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sosial dan budaya, memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa beraneka ragam dalam satu kesatuan. Fungsi cinta kasih, memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan antar anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, dan serta hubungan kerabat antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemai kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Fungsi melindungi seluruh anggota keluarganya sehingga seluruh anggota keluarga mendapatkan rasa aman dan nyaman. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, memberikan pesan kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan kehidupan di masa depan dalam bentuk keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Fungsi reproduksi, melakukan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia. Fungsi ekonomi, keluarga menyediakan kebutuhan fisik yang mencukupi dan memadai bagi semua anggota keluarga dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, rumah, dan pemeliharaan bagi seluruh anggota keluarganya. Fungsi pembinaan lingkungan, memberikan setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang, sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Fungsi lainnya yang sangat penting dalam kaitan fungsi keluarga dan perilaku konsumen. Fungsi gaya hidup yang menggambarkan kegiatan-kegiatan keluarga yang sebaiknya dilakukan untuk pembinaan anak sebagai konsumen yang baik. Sosialisasi diartikan proses bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keahlian, dan hubungan sosial yang menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Arti sosial yang masuk dalam buku Perilaku Konsumen menurut Sumarwan 2006 adalah sosialisasi anak sebagai konsumen. Maksudnya adalah proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsi sebagai konsumen. Sosialisasi anak sebagai konsumen. Proses di mana seseorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen di pasar. Proses sosialisasi yang diartikan juga sebagai proses seorang anak memperoleh pengetahuan tentang barang dan jasa serta pengetahuan konsumsi dan pencairan informasi serta keterampilan untuk menawarkan produk dan jasa. Model sosialisasi anak sebagai konsumen, Skigmat dan Kanuk 2000. Anak muda, anggota keluarga lainnya mempengaruhi nilai-nilai dasar dan perilaku, agama, keterampilan individu, cara berpakaian, etika dan sopan santun, motivasi belajar, pekerjaan karir, norma dan perilaku konsumen.
Teman-teman, mempengaruhi sikap dan perilaku yang lebih ekspresif, yaitu gaya, fashion, fads, in, out, perilaku konsumen yang diterima. Model sosialisasi konsumen terdiri atas 3 unsur utama. Faktor latar belakang, karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Proses belajar dipengaruhi oleh yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, pengetahuan kognitif, dan hasil dari proses sosialisasi adalah konsumen yang telah tersosialisasi. Model sosialisasi konsumen Mowen dan Minor 1998. Latar belakang, status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, kelas sosial, agama. Pelaku sosialisasi, media, anggota, keluarga, teman dekat, guru. Proses belajar, model, penguatan, tahapan, pengembangan, dan kognitif. Hasil, konsumen yang tersosialisasi. Sekian hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.